Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita belajar, kitab Yosua ini ditulis abad ke-14 ketika Yosua itu ada di tanah Kanaan. Jadi tadi orang dengar tentang ada itu Yerusalem. Jadi Yerusalem itu waktu dulu zaman bangsa Israel, Yerusalem itu bukan merupakan bagian daripada bangsa Israel. Karena wilayah Yerusalem ini yang mendirikan Yerusalem ini, yang mendiami di Yerusalem ini adalah suku Yebus. Di suku Yebus ini mereka ada di Pulau Kriti, yang mereka itu adalah orang Yunani kuno, itu aslinya orang Yerusalem. Makanya kalau orang baca di sini ada berbicara tentang raja Yerusalem yang terkenal waktu Yosua, namanya Adonisedek. Sebelum Adonisedek, DP nama Melkisedek. Sebelum dia yang memerintah, ada Melkisedek. Melkisedek Raja Salem. Kata Salem itu Yerusalem. Melkisedek itu imam besar yang dinantikan. Sekarang kalau Adonisedek, jadi begini. Bayangkan ini Yosua ketika dia mengalahkan orang Ai, orang-orang Kanaan. Orang Ai itu maksud, jadi ini 5 raja yang ada sekarang orang baca ini merupakan 5 raja yang ada di negeri Kanaan. Orang itu raja-raja yang memiliki kekuasaan. Sebenarnya ini cerita ini tentang pertempuran antar raja. Saat Yosua ini bukan raja, dia adalah nabi. Seorang satu nabi, dia adalah penerus daripada Nabi Musa yang memegang tongkat estafet dari Nabi Musa. Tetapi justru dia ini apa? Setiap berperang melawan musuh-musuh Allah itu sendiri, mereka itu selalu diserahkan ke tangan bangsa Israel. Yosua ini gak berani, cuma bermodalkan percaya Tuhan, tidak ada lain. Bahkan di sini 5 raja ini, orang baca di sini ada Adonisedek, raja Yerusalem, kemudian ada raja-raja lain di sini. Ada orang ini mengepung Yosua karena ada orang sedengar, ini Yosua ini dia pernah kasih ancor itu tembok Yeriko. Cuma selama 7 hari itu orang berkeliling pakai sangkakala. Sangkakala yang Yosua pakai itu dia bertanduk dia. Makanya kalau itu tiup tetet. Makanya Allah bilang begini, kalau sampai ke 7 kali berkeliling, usahakan ada tiup panjang. Dan kemudian bangsa Israel bersorak-sorai ketika dorang bersorak-sorai, dorang memuliakan Tuhan, akhirnya tembok Yeriko runtuh. Disinilah dorang kelanjutan ini. Bagaimana kan orang mau kasih tumpas ini Yosua ini? Akhirnya disepakati bersama bagaimana cara untuk menghancurkan, menggempur daripada Yosua. Coba orang kembali, orang baca di dalam Yosua 10 ayat 12-14 dikatakan begini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lamban-lamban terbenam kira-kira sehari penuh. Sebelum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Ketika berperang, ini bangsa Israel tidak berputus asa, tetap maju menghadapi musuh-musuh daripada Allah itu sendiri. Apakah mereka gentar? Tidak pernah ada rasa keraguan untuk menghancurkan musuh-musuh. Sampai di sini kalau orang baca ayat sebelumnya, bayangkan itu Tuhan menurunkan hujan batu, hujan es itu. Sebenarnya kalau ada terjemahan dia yang lengkap itu pada itu hujan es batu. Jadi dorang perangi yang bangsa Israel bunuh itu pasukan-pasukan waktu itu lebih banyak daripada Tuhan yang bunuh. Kalau cuma dorang berperang melawan pedang dengan pedang pakai pentung, tetap di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah membunuh lebih banyak daripada yang mereka bunuh. Inti pembacaan Alkitab ini
sebenarnya bukan manusia yang berperang. So Tuhan yang berperang. Nah sekarang coba, orang lihat sekarang perang dunia ketiga. Ini so perang ke dunia ketiga. So bukan mau bilang awal perang dunia ketiga. Kemarin saya bangun YouTube, Rusia, dia utus namanya negara salah satunya, dia itu sekutunya daripada Rusia, namanya Chechnya. Chechnya sudah sampai di perbatasan Amerika. Rudal, senjata alusista, alat-alat militer yang terkenal, alat militer canggih, sudah sampai ke perbatasan Amerika. Vladimir Putin so bilang begini, ini Amerika ini so terlalu banyak ikut campur daripada urusan torompe negara. Rusia berperang melawan Ukraina, selalu Amerika ikut campur. Akhirnya diputuskanlah oleh Vladimir Putin untuk menyerang Amerika, termasuk negara-negara NATO. Negara NATO itu ada Inggris di situ. So masuk juga ada Prancis, Spanyol, negara-negara yang koalisi termasuk Ukraina. Karena Ukraina masuk di NATO, akhirnya Vladimir Putin memutuskan, so nak betul nggak, kalau nggak masuk di NATO, berarti menjadi ancaman dalam suatu negara namanya Rusia. Diutuslah akhirnya Chechnya menyerang ke Amerika. Sekarang Amerika kacau. Dan sekarang rudal, so dipersiapkan ke perbatasan Amerika sekarang. Rudal mematikan, itu akan menyerang langsung ke Washington, tapi kena di perumahan yang ada di Washington. Perumahan penduduk, banyak yang mati di sana. Jangan terbayangkan Amerika itu akan diserang oleh Rusia. Dan sekarang kapal selam ini bersiap-siap, dorang mau pakai rudal namanya rudal Poseidon. Itu rudal kiamat. Dan Israel sekarang so menentang. Dia mulai menyerang ke Libanon, perbatasan. Dan di Libanon itu yang menjaga orang Indonesia, pasukan Indonesia. Kalau jadi ketegangan antara Israel dengan Libanon, kok Israel ikut campur, kok jadi siap-siap jod orang Indonesia mau berperang. Mau cari apa Moni? Hari ini kita bicara, orang nggak tahu kenapa harus ada penginjilan jalanan. Itu memang so dicatat di dalam sini. Ketika firman itu disampaikan lewat nabi-nabi terdahulu, lewat rasul-rasul, 12 rasul Yesus. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan Tuhan Yesus sebelum dunia ini akan berakhir, akan terjadi namanya perang Gog dari Magog. Islam bilang Jud ya Majud. Nah, sebelum itu, setelah itu, kemudian namanya perang Harmagedon. Nanti berikut kita mau kasih materi tentang Harmagedon seperti apa. Kita hobi, kenapa kita sanggup paut ini? Supaya orang buka, orang pikiran. Jangan main-mainnya. Kesempatan kita ini biar lelah, bukan karena kita mau cari-cari apa. Karena orang waktu ini sudah singkat. Biar nggak kerja kantor gubernur pakai baju seragam, biar nggak pergi undangan sok pakai dasi mewah-mewah. Tapi satu saat ada masa kesulitan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Sekarang so terjadi. Libanon sekarang Israel so menyerang pakai rudal, menyerang Hamas. Jadi wilayah Gaza itu rata dengan tanah. Puing-puing bangunan cuma jadi kesentuh anak-anak semua menangis. Mau cari orang tua bagaimana sudah ada. Orang tua so mati, bahkan sekarang yang ada di Indonesia sekarang, anak-anak Palestina itu diadopsi oleh orang-orang tua orang Indonesia. Anak-anak mau jadikan orang anak angkat. So terjadi sekarang. Libanon sekarang so tegang. Israel so menyerang namanya bom fosfor. Bom fosfor, bom putih. Jadi kalau dia tembak, dia ancur di atas. Ini bom fosfor ini, dia tidak boleh kena udara. Boleh kena oksigen. Oksigen ini sebagai DP apa? Jadi dia itu lebih, istilah api, kok nggak kasih minyak tanah, lebih menyala. Loh, dia kalau kena di kependudukan, kena di kulit manusia, menembus tulang. Bahkan itu mati. Kalaupun orang itu hidup, pasti cacat.
tembus tulang masuk. Dan sekarang Rusia menyerang, dorang pakai itu bukan rudal apa. So pakai lagi juga, selain itu ada alutsista senjata lain. Sama dengan usir-usir nyamuk dan dia bagi itu asap-asap beracun. Jadi kalau kena manusia sama dengan zombie manusia. Sampai meleleh-meleleh dan tidak akan kelihatan DP jasad. Habis. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang orang banggakan? Kembali ini pembacaan Alkitab. Yang berperang adalah Tuhan. Jadi di sini zaman Yosua, ketika Tuhan pakai ini Yosua, hamba Tuhan ini dengan luar biasa, menerus tampuk kepemimpinan daripada Musa itu sendiri. Ketika berperang Yosua itu tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Tetap dia andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan ketika 5 raja ini akan menyerang dia, dia cuma bilang begini, toh, matahari, bulan, berhenti. Mau pikir hari itu, siapa ada manusia seboleh itu? Jangan dibauli, ada kan cerita. Kalau orang bauli itu film Hindu, Krishna boleh kasih hentikan. Jangankan Krishna, sedangkan Yosua bisa. Atas petunjuk daripada Tuhan. Jadi berhenti. Akhirnya apa? Kelima raja ini dihancurkan pasukan-pasukannya. Dan kalau orang baca seterusnya, sampai orang ditangkap. Nah sekarang, coba orang buka di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inti pembacaan Alkitab ini dikatakan jangan pernah khawatir akan hidup ini, tetapi mintalah dalam doa agar Tuhan menjaga dan melindungi kehidupanmu. Amin. Doa itu penting. Ibu tadi kesaksian lewat KKR penginjilan, bukan karena Pak Ronald, bukan karena semuanya itu. Cuma bagaimana Tuhan pakai ini hamba-hamba Tuhan bekerja, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu punya dampak. Karena dia punya kekudusan. Paling pokok dalam pelayanan menjaga kekudusan, berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kekudusan itu penting. Bukan nanti berteriak, Tuhan adalah kekuatan, haleluya, puji Tuhan, mesti begini, begitu, marngana kotor. Tidak bisa. Makanya saya kalau di komando pasukan Kristus Mission, tahu, nak main-main, tak saya keluar tuh pendeta aneh-aneh, pang-pang nakal, mata-mata keranjang, kasih keluar. Soalnya ada berapa pendeta keluar? Bukan karena orang mesti tunjukkan bahwa orang ini paling kudus, bukan. Karena ngana mau melayani Tuhan, bukan karena ngana pinter. Makanya sekarang menjadi pendeta ini tidak gampang. Kembali lagi, mesti jaga tapi hati Tuhan. Mesti betul-betul. Musuh yang paling besarnya tidak ada di luar, di dalam orang berdiri. Musuh di luar boleh kena tangkal. Jadi kalau di dalam dirinya anak beres, toh orang soalnya begini, bagaimana itu pendeta sana? Bilang pendeta, mas coba jalan ke perempuan lain. Perempuan ada tato kupu-kupu. Toh, akhirnya mulai orang kasih jatuh, mulai dorang cerita di kantor, mulai dorang apa? Dorang so bilang, ini anak beres tuh orang sana. Mulai dorang pergi pimpinan jangan kasih kerja apa dia nak betul dia. Yang kasih jatuh siapa? Orang pediri ini. Makanya musuh paling besar adalah orang pediri kedagingan. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, semua yang ada di dunia ini, baik keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan, keangkuhan hidupmu, bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Kembali lagi tadi, kan di sini, jangan pernah khawatir akan hidup ini. Yosuanya tidak pernah khawatir. Ya tidak ada setengah-setengah dia percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Berperang tidak tanpa ada dalil. Dia cuma tahu bahwa Allah adalah perlindungan. Takut akan Tuhan. Ya coba Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu.
Karena ini, kalau orang saya hidup dalam Tuhan punya kuasa ini, makanya inti pembacaan ini, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh. Karena musuh itu, roh jahat itu ada dua. Prematon, akartaton. Roh jahat ini bikin orang sakit. Tuhan, jangan kita sakit, Tuhan. Tuhan, lupa bagaimana kan? Kaki-kaki kita pepat leher sobrat. Sama kita teman bilang begini, ini penyakit kok dia datang sendiri juga. Sama dengan tuh Bapak bilang. Penyakit ini datang sendiri, dia pergi ulang. Yang menyebabkan penyakit adalah orang kelalaian dan dosa. Makanya disebut roh jahat itu namanya prematon, akartaton, baking orang sakit. Kedua, roh jahat yang namanya prematon porneros. Jadi ini istilah teologi ya. Prematon porneros, kata porno, baking orang pemoral rusak. Coba orang lihat kalau bau di HP. Dia laki-laki pemor, perempuan pemor. Akhirnya jatuh dengan sebab keinginan daging dan keinginan mata bukan berasal dari Bapa. Karena manusia keterikatan dengan itu, akhirnya jatuhlah. Makanya kembali lagi, musuh paling besar adalah orang pediri. Siapa Tuhan kan? Tiap berdoa, tumpang tangan, nyandak jabai-bai. Karena ngana masih kotor. Bersihkanlah hidupmu. Kenapa kemarin waktu orang ke penginjilan jalanan banyak apa? Banyak kuasa kesembuhan. Sampai orang bataria. Karena Roh Kudus ini, ketika dia bekerja pada orang yang bersih hatinya, itu akan dipakai. Dan orang di sekitar itu akan apa? Berdampak dengan cahaya ilahi itu. Jadi orang jangan main-main. Melayani Tuhan. Kembali kita seingat di hati, perang dunia ketiga. Hari ini orang beribadah, esok-esok kamari, ngana lihat jalan kamari, kena di rudal, lubang-lubang, terpaksa akhirnya orang kurang main jalan kaki, nak guna di motor-motor. Lihat di Palestina, mau masuk Gaza begini, aduh, kita ada bau di YouTube. Enter jalan nak dapat lubang-lubang, ini ngana mau bisa pompa bensin di mana? Ancur semua. Dan pulau Gaza itu, kota Gaza itu, kota sunyi, soalnya tidak ada penduduk. Napa itu dari militer lempar kemari itu makanan-makanan lewat pesawat. Saya jatuh. Kok orang ambil itu pesawat, nggak mau masak, nggak mau cari api di mana kalau sudah ada. Kalau dia saya ciri beras, kalau nggak ada kelaparan, mau tunggu mau masak kalau sudah ada, terpaksa nggak makan beras juga. Siksa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita hobinya bawa di kitab Wahyu? Supaya orang tergiring ke sana, supaya mempersiapkan orang pediri. Ya, kita bersyukur Tuhan hari ini kan. Enak kan? Kalau hidup benar enak. Nyata ada akar pahit dalam itu, hidup enak. Nyata ada aneh-aneh kita pediri enak. Maka kalau ada aneh-aneh kita bawa begini takut. Roh Kudus akan menuduh hidupmu, putar balik orang ini. Timingnya ini orang ini. Makanya hamba Tuhan pendeta mesti diperbaharui. Jangan bercerita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini boleh begini. Maka kena bilang-bilang itu yang aja backing. Mesti hidup yang kudus. Kemudian, bagaimana Yosua punya kuasa? Begitu juga, coba Matius 17 ayat 20, coba. Mau suka punya kuasa, jangankan Yosua boleh kasih berhenti matahari. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Silakan Pak. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang bisa. Dia bilang Matius 17 ayat 20, dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ini,
tradisi orang Israel, ngana tangkis akang, coba ngana bagi kasih picat. Keras sekali. Makanya bilang, biji sesawi, sejak kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kenapa iman itu digambarkan biji sesawi? Biji sesawi biar kacili, marcongan kasih pica pada dia. Keras sekali, siksa. Kalau cuma ngapit tenaga ini, nak mau cukup, mesti ada alat pembantu. Pakai martelu kah? Ada, ya sudah, kalau ada orang punya kekuatan yang boleh kasih pica. Jadi iman sekecil apapun itu, tetapi keyakinanmu, ketika imanmu ini bertumbuh, berbuah di dalam kehidupanmu, dan ada Tuhan di situ, jangankan matahari mau berhenti. Tuhan Yesus bilang apa? Enter gunung, Anda bilang pindah, tak pindah. Jangan Anda coba zaman sekarang. Gunung Soputan, tak pindah di Mondolang. Oh, kacau ini. Jangan, biar Kong Indrik bilang apa, Pastor bilang boleh. Lagi Indrik uji coba. Jadi artinya, iman itu bukan satu ukuran untuk apa? Untuk terapi keraguan. Iman itu satu ukuran bagaimana ngana membentuk kehidupanmu bersama Tuhan. Bukan nanti ngana punya kuasa besar, bukan. Iman itu bertumbuh berarti lewat perbuatan. Ya, ngana punya kuasa, esok-esok semua jadi sombong. Kelapa, tapi pindah ngana di sana. Jago kan itu Bapak apa? Pak Jeks, jago kan? Ngana, antara ngana tahu banyak Carlota, ngapi rumah tapi pindah ke sana. Toh, lama-lama lantaran mulai kesombongan mulai datang. Semua datang di Pak Jeks, Pak Guru. Lama-lama sobat jual ilmu. So jadi dosa. Banyak kira manusia sekarang makan puji. Berani ada kuasa, sedangkan tuh kuasa baru sulap-sulap jadi apa internet. Kasih ajar dan pak kita nih, tahu tipu-tipu. So jadi sombong. Makanya dikatakan iman itu harus dibandingi dengan perbuatan hidupmu dan belajar kerendahan hati. Biar ngana pe iman pun besar biji sesawi, mar kalau ngana ndak punya kasih, ndak guna. Berarti ngana harus mengasihi, mencintai sesamamu. Makanya sekarang yang banyak orang makan puji banyak di neraka, di Hades. Kemudian Yosua 10 ayat 5, kembali di Yosua. Dikatakan, lalu kelima raja Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yermut, Raja Lakis dan Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Dorang melawan apa? Bangsa Israel. Ini Gibeon ini, dorang coba gabung dengan bangsa Israel, orang-orang yang ada di sekitar Gibeon itu. Masalahnya sekarang, bangsa Israel ini dorang menantikan, tunggu ini musuh ini. Karena apa? Kurang dengar Pak Yosua mau menyerang. Mar Tuhan selalu apa? Selalu Tuhan ada di pihak Yosua. Ayat 89 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka padamu. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerahkan mereka dan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malam, Man bergerak maju dari Gilgal. Tuhan bilang, jangan takut, songana punya itu. Toh? Sekarang berbicara ini, begitu juga orang berperang melawan proses kehidupan. Di keluarga Tuhan. Soalnya ada kasihan. Misalnya ibu apa? Sorry ya bagi Indri, masih ada lagi tuh beras. Aduh mak, so habis. Berarti berperang melawan orang kehidupan. Jangan orang baca cerita Yosua ini mau baku perang. Oh, pastor bilang begini berarti saya peda juga bukan. Ngana mau berperang melawan anak kehidupan di rumah tangga. Seorang suami harus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Indri, so apa? So habis beras, tunggu. Nanti mama mau pergi bekerja mencari. Itu adalah namanya apa? Berperang. Berperang bukan nanti ngana mau pegang pedang. Ngana pegang, ngana pe otak ini, ngana pegang, ngana pe tangan ini, semua bergerak kalau nyana. Belum ngana berperang. Ini baru berperang di dalam keluarga, ngana semua mati konyol. Lesoy kalau so perang dunia paling jadi papan curi. Aduh, dong so bom di sana, so ancol. Pergi jo Indomaret yang ancol kung tak papan curi.
Karena mana sama orang suka kan enak. Sampai teman bilang, aduh pastor, pokoknya kalau berperang, apalagi hidup susah begini belum kawin, pokoknya kalau rudal bagi, kita mau lihat Indomaret mana, Pembang mana, tak semua ambil. Kita bilang memang pikiran kotor. Belum berperang dia semua pikiran kotor. Kenapa ya turun dalam? Jadi itu, makanya tuh orang ini berperang, mau kasih hidup, ya bersyukur. Indri ngapain mama, biar kasih yang babagini, tuh bilang body babagini. Markas yang ada berusaha mau kasih hidup. Daripada nggak ada apa itu mama body gagah, lipstick gagah-gagah. Mak mau pi mana sudah berdiam jangan anak Indri situ nanti mama mau ini. Toh? Karena banyak tuh mama-mama hebring. Oh Tuhan, kita ada kalanya baku dapat tapi tamang dulu waktu SMA. So mama, kok tuh dia DP anak mah pegang begini. Pastor, berdoa ke mama. Siapa? Hari ini papa lain, berikut so papa lain. Kok mama kalau baca lama mau minta doa sudah diam jo. Karena nanti mama, pokoknya anak nggak minta apa jo mama kasih pengen. Masuk pergi pak om. Hati-hati. Ika nggak pegaga. Indri ngana cantik, ngoni dua cantik, jaga. Amin. Dan cuma mati di tangan om-om. Berusaha lihat kita punya anak-anak. Adek belajar baik-baik adek. Jangan bikin malu Pak Abi. Biar orang susah-susah belajar. Perlu mau nih mesti kerja. Jangan mati di tangan om-om. Om-om kasih tinggal. Kong so besar tuh puru ya mak. Bagaimana mak? Ya banyak begitu. Kong malas bekerja. Akhirnya alhasil hidup cuma Nina Bobo ini cuma sesiam malam begitu. Kok kira enak mau maligai perkawinan? Kok jaga? Kita kasih anggar kita pe istri model begitu. Nah, paling sayang tapi istri. Aduh saya biar ngana body begini, tetap kita pertahankan pengan. Dan ngana pe kualitas tak selalu ingat di tapi otak. Jangan ada mau macam-macam. Biar 1000 kali perempuan mau bagoda apa kita, tetap ngana paling satu di dalam hati. Satu utuh sampai kita mati. Begitu. Jadi yang masih cewek-cewek, cari yang mesti tanya baik-baik. Kalau esok-esok hari ini jangan dulu. Pastor bilang batunangan, udah langsung pi batunangan. Ya, mama bilang nanti itu belanga goreng Ika setengah mati mama ada kurang-kurang hidup dengan pisang broho. Habis kan Ika. Jadi orang itu begitu, berarti kembali berperang melawan orang kehidupan. Apa Ika yang mesti orang packing? Asal mau baca cerita jauh-jauh, tak guna. Karena mesti belajar baik-baik, ini berperang. Mau suka jadi Yosua? Biarpun Yosua bukan laki-laki, Ika jadi Yosua, jadi jiwa Yosua ada Pak Ika ini. Mulai saat ini kita mau belajar. Mak mana? Aduh kita kuat payah di matematika, selalu nilai merah. Kamu mesti belajar. Belajar. Ika 5 kali 5 25 oh jago ngana. Ini contoh. Nah, belajar baik-baik. Jadi itu berperang melawan orang pediri sama dengan Bapak. Aduh, so datang hamba Tuhan selalu melayani. Pulang kamar jadi perang dunia di rumah. Pang bisa saja pelanggan goreng sotar bang, piring sotar bang. Tetapi karena keyakinan sungguh-sungguh di dalam Tuhan mau cari firman, bukan mau cari dia di pastor pemuka, bukan Ibu Reni, bukan mau cari itu gereja besar. Cuma katakan Tuhan kita tidak apa di gereja GPSDI PKC ini, kok cuma triplex. Kenapa? Karena kita cari kerinduan firman Tuhan. Dan tidak semua hamba Tuhan itu punya pengajaran yang benar. Pak bicara lain, kage-kage dia kalau dia ada hamba Tuhan kan lain, aneh. Ketika dia baku masalah dengan dia, nanti ngana, kamu pakai di khotbah pengana. Ngana, keluar dari jalur Tuhan. Ngana begini, ya. Lama-lama, pendeta, bahotbah ini kaki serang pak kita. Ini bahotbah itu kesetan menyerang pak kita. Banyak hamba Tuhan tidak hidup benar. Kalau orang bahotbah ini, termasuk yang bahotbah ini, firman ini menegur Pak ini juga. Bukan kita lawan suci, anda. Pendeta Ibu Reni kemarin, mau dicoba ini pendeta Ibu Reni, mesti kasih semangat pada dia. Semangat. Dua pendeta tumbang. Pak mau bahotbah. Aduh, nggak mau jadi loh. Pendeta satu lagi, ini tahu sobat cerita Bapak, gitu kok pastor biasa aja Pak. Penginjilan jalanan ini biasa Pak kita.
So DP waktunya kemari, boleh bu? Aduh, nanti Jo. Yang justru ini nak banyak-banyak mulu. Aduh, angkat tangan punya mujizat kuasa. Akhirnya ibu bilang, ih lain kan pastor. Habis pulang di sini, bengkok tuh badan capek-capek hilang. Karena orang punya dorongan Roh Kudus. Kau punya jiwa cuma fokuskan untuk melayani Tuhan. Berikut, coba orang lihat di Yesaya 41 ayat 10. Coba. Yesaya 41 ayat 10. Coba Ika. Calon ibu pendeta. Yesaya 41 ayat 10. Ini lah calon pendeta lagi ibu. Yesaya 41 ayat 10. Apa? Kasih kuat. Janganlah takut, Ah? sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan menentukan bahwa akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu Ika. Ika, jangan ngana takut. Aku ini Tuhan. Jangan ngana bimbang. Aku ini Allahmu. Jangan apa? Aku akan meneguhkan, Tuhan akan meneguhkanmu Ika, bahwa akan menolong kau, akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mau suka kemenangan, andalkan tuh Tuhan. Biar itu orang hidup susah-susah kasihan. Indri toh, kasihan toh. Biar ada kalanya mama berjuang, papa dalam keadaan orang mesti berdoa. Tapi orang jangan melawan orang tua. Berdoa terus. Oh Tuhan, berdoa. Banyak ada berubah-ubah ini. Kuat lagi bersyukur, berdoa. Bahkan ada yang suka rabe-rabe. Kita petamang bilang begini, Ibu Mila. Udah itu kok aja berdoa, Mila cuma gara-gara ngana tak berdoa, kirabe nih. Dikira kita tawa. Oh ini pendeta ini lucu leh. Jadi kasih semangat pada orang supaya orang mau melayani. Jadi orang peran orang tua dan anak mesti bagi yang anak yang rohani, bimbing yang lemah iman. Jangan anak yang rohani nggak kasih tinggi sama dia. Ngana payah, ngana mau kutuk, ngana mau mati, ngana mau jadi kodok, ngana. Sama so bilang nih boleh. Berarti ngana rangkul pada dia. Toh? Firman Tuhan bilang Ika berarti ngana kuatkan, teguhkan, sabar. Masih ada itu sisa kemarin tuh gaji 13. Mama bilang ya Ika so habis. Sudah tunggu. Ini mama mau tunggu lagi ini. Mau tunggu sedikit ini semua cair oleh mama. Mas semua pengucapan mama lihat di rekening ya so habis Ika. Sorry, nanti minggu depan. Mas sabar Jo. Jadi itu. Nah kemudian Co Indri, Yosua buka di Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Nah itu toh, ada sakut paut. Di sini dikatakan Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Amin. Orang yang diurapinya selain hamba-hamba Tuhan yang diurapi, orang-orang yang diurapi ketika orang itu hidup di dalam Tuhan. Tuhan, setengah mati kan kita mau belajar ini. Tuhan bagaimana cara? Tuhan urapi kita pikiran, urapi kita. Kasih biasa kita cuma 1 giga tambah giga Tuhan. Sehingga belajar jangan lebih tambah giga, lebih banyak belajar tuh ilmu cowok. Ada banyak begitu. Toh, Ika. So modern sekarang canggih. Kita legal itu, tapi anak-anak perempuan tajam bahoba. Hati-hati kakek. So mulai so. Legal kita kok saja perhatikan kalau tapi anak perempuan ada itu yang satu, mulai tertawa sendiri. Lagi kita bilang hati-hati. Sama ikan kita sama seru. Kaget so ada jiwa puber. So tahu Ika puber? Ya. So mulai bayangkan, aduh, itu Brando hidung tinggi. Iya, betul kan tertawa Ika akan menjadi ngana. Itu Brando hidung tinggi. DP bibir gagah. Aduh, kita suka DP bibir. Bisa-bisa orang ke situ gila. Akhirnya lupa firman. Ika beli garam mak sudah cukup mak. Kok baku dapat yang Brando lagi kemarin sudah bilang mak sudah cuma. Brando bilang supaya begini kok dia beli garam. Ada tuh aneh-aneh anak-anak. Tapi ya dek bagi ini ada tapi anak laki-laki mas cowok. Dek, siapa pak? Satu panggil abi, satu panggil papa, 2 versi orang.
Yang anak cowok dan gaga dia. Iya, Pante. Pak. Siapa, Pak? Kata ibadah sini. Beli akang apa? Nanti minggu depan tong bawa ke dia. Pak. Dek, beli akang apa ini? Beli beras ya. Loh, Pak, masa gaul-gaul begini? Masa kita mau beli beras dong, Pak? Yang lain kok atau di mall-mall, no tahu jatuh satu lebih gila deh. Aduh, kesian nih anak-anak ini aneh-aneh. Karena orang so tahu, no dia gagak kan, tapi kecil itu. Jadi akan mau sampai ke situ semua. Sedangkan om-om sekarang nih, aduh, toh nggak ada, jangan coba cerita deh nyong-nyong sampai om-om. Tapi teman-teman biar so kawin, lain kali jatah salah. Lain kali so jawab gini, pastor. Ya apa? Sementara KKRI ini. Ini satu kan tuh baru masuk apa? Pastor, ya apa? Coba itu sana, gagak kan? Aduh Tuhan ini satu ini. Dan bilang so ngana bikin rusak. Esok hati-hati ngana ini, so mau jadi 02 ngana ini. Jadi orang ini perbaharui orang hidup. Amin. Kalau orang yang tidak ada jamahan Tuhan, kalau orang tidak ada pertolongan Tuhan, pasti manusia itu akan salah arah. Ya. Makanya orang itu mesti ada apa ini? Pengekang. Kuda kalau nyanda kekang, ngana buka ini, ika ngana tarik begini dia pilari uang, di balumpa. Toh, maka kalau ada kekang kuda ini, orang jaga mulai orang pediri. Selalu ini kenapa kita pakai salib? Selalu aja ingat Tuhan, jaga lindungi kita. Karena ini salib ini, ketika masuk di dalam orang pe jiwa, orang pe roh ini akan menyatu dengan Kristus Yesus. Selalu ingat, aduh jangan. Hamba Tuhan Ronald, hati-hati, karena ada mai tua. Hamba Tuhan Ronald, jangan terlalu melangkah, karena ada anak-anak yang masih menunggu panganan. Begitu, sama Dekika juga berjalan, atau Indri, toh, sementara sekolah. Indri, ngana berusaha kerja kasihan, lihat juga kasihan mama susah. Berarti ngana jangan sama deh itu. Mulai saat ini Tuhan tamu belajar baik-baik, toh. Beri biar ngana susah-susah. Satu kali kalau ngana sukses itu biasa minta pamama, sekarang kan banyak doi. Amin. Beli akan kok biar cuma doi ini pamama sedikit. Mak sedikit kok. Baru terima. Jadi orang mesti lihat dari hal-hal yang baik. Sayang orang pe orang tua Ika, mesti sayang. Pe mama. Pastor mau bahut jauh-jauh. Nanti terlalu tinggi orang semua mengantuk. Lebih baik ngana jaga pe mama. Aduh kasih ngana pikir jo tuh mama pe kelelahan. Kenapa mama siksa-siksa pi gereja? Ini kaki orang tua ini, pengorbanan ini lutut dengan kaki. Berjalan jauh-jauh. Marga saya ngoni pernah tahu tuh doa orang tua? Begitu juga apa Indrito? Pernah dengar ini orang tua? Mungkin mama tertawa-tawa. Ngoni cuma sadar, mak, doi cuma ini. Mar orang tua pe siksa. Aduh kasihan pagi-pagi Tuhan apa ini so minta lagi ini. Dia semua minta lagi Android. Aduh. Terpaksa mama iPhone. Pasiksa. Pak kerja biar mau apa? Mau bakso ke? Mau dapat suruh ini, dapat suruh marga nak rasa itu orang tua lain kali. Nggak ada mau kerja pak kita tuh sunyanda. Yang langsung nak betul ini, bisa saja dapat veto ada di petua. Sama dengan ibu. Aduh kasihan. Banyak pergumulan dengan ini. Ya Pak, Ibu datang-datang di KKR, Mar, pikir-pikir Tuhan, siapa tahu ada kuasa kesembuhan paroki di rumah. Ya, amin. Ini pergumulan orang tua, Ngoni tidak tahu. Ngoni tidak tahu tuh apa. Begitu juga Bapak tuh. Ya Pak, kasihan Bapak datang di gereja jauh-jauh. Agar supaya membangun hubungan dengan Tuhan untuk keluarga. Supaya bertumbuh kita pe iman. Kalau tapi iman so bertumbuh, berarti tapi keluarga mesti selamatkan. Selamatkan rumah tanggamu. Biar mau cerita tinggi-tinggi, mar lebih penting keluarga. Kemudian coba buka di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah itu, tidak dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Berarti kita melebihi orang-orang yang menang. Coba lebih kuat ini Yakobus 1 ayat 12 sampai 14. Coba. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah ditahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah itu. Sebenarnya cobaan itu cuma datang pada orang pediri. Allah tidak mendatangkan pencobaan. Makanya di ayat ini, orang yang tabah dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Allah nggak pernah datangkan pencobaan. Cuma orang sendiri yang menciptakan cobaan itu. Boleh nggak Kang? Kita mau pergi Pak Mama so bilang begini, misalnya ini contoh Indri, jangan dulu pergi di acara sana toh di sana ada bahaya. Mar bisanya nggak, aduh ada yang tinggi dong tinggi ini, jangan coba ke sana. Karena banyak sekarang ini hati-hati yang muda-mudi. Kebanyakan sekarang tawaran luar biasa. Kemarin ada itu orang-orang di sana, itu anak-anak muda ditawarkan mau kerja kata di luar negeri. Memang dong bawa di luar negeri. Ada yang tapi ini kita ada bawa di YouTube. Nah, apakah dia ada apa? Ada infus dan kalau dia bilang dia apa telepon PP salah satu teman, dia bilang tolong Pak kita, bilang akan Pak Mama, tolong kasih selamatkan, bilang Pak polisi Indonesia yang ini, karena sadikile kita semua mati. Lo mau potong ambil, dong kasih keluar kok itu, jadi ini, dong kasih belah ini, ambil itu ginjal, kong KTN orang mau jual, baru DP biji mata, orang mau pakai di orang yang butuhkan mata. Itu maka itu badan ini orang jadikan makanan. Ini bukan cerita hoax ini. Hati-hati anak-anak sekarang, hati-hati kalau orang punya anak kecil, jangan sambarang kasih keluar. Tidak usah coba cerita anak kecil, orang dewasa. Ini DP cerita, ini cewek. So biasa minum ekstasi toh. Dia berjalan kok dia tuh kenal itu laki-laki memang gagah tinggi, gagah bagus. Badan body bagus, banyak doi, tajir. Ya, dia nak tahu tuh laki-laki itu tinggal di mana di ini. Dia cuma tahu laki-laki aja servis apa doi. Pi berhubungan intim dengan dia toh. Hati-hati. Yang so perawan-perawan hati-hati. Berhubungan intim dengan dia. Kong kage-kage dia sadar kemari. Kepas peniskan, kepas dingin. Dia sadar so dibak. Di bakung ada ace kuten ibu. Ada ace. Kau ni bilang, pakai sakit sekali kan tapi ini. Ya ternyata ini kau kurang ada jahit rupa karong. Dorang so ambil tu DP ginjal. Perempuan. Ginjal dua so ambil. Kong jahit rupa karong. Ada kasih di ba'is. Ada tono. Kong akhirnya bawa di rumah sakit. Nggak riki 1 bulan so meninggal. Dunia ini kejam. Jangan orang main-main. Selain kau lari pada Tuhan Yesus. Amin. Kalau cari jo kerja normal. Sudah jo cari bukan ngana PH. Sudah jo cari pekerjaan yang so di luar ngana kehendak. Ngana paksa akhirnya bukan cuma mau dapat berkat, akhirnya jadi bencana ngana hidup. Jadi bencana ngana keluarga. Contoh lagi satu, kita kasih contoh. Ada tawarkan di Facebook. Ini Pak hampir Ibu Reta, hampir. So tawarkan ini laki-laki, saya ini soba bunga-bunga. Minta ngana ini rekening, dia mau kirim doi 50 juta. Mar dengan catatan ngana di sini kita kasih beli tiket ngana pergi ke bandara ini. Bahkan ada yang terjebak. So sampai kata di luar negeri ternyata dorong konten ada titik narkoba. Kong sampai di luar negeri, karena dia minta tahu bahasa, akhirnya ditahan sampai sekarang bermasalah. Kong semua siap-siap hukuman mati. Tembak hukuman mati karena narkoba. Hati-hati Facebook yang mau dipakai. Cuma karena nari kita kirim dulu 50 juta. Dia kasih. Berikut ngana tolong pergi di sini. Nanti kasih kirim doi tiket, so pergi. Akhirnya dia pergi di negara luar sampai sana, minta ikutin narkoba. Yang dia nak sadar, yang dia ada bawa itu narkoba karena dia minta bahasa. Akhirnya ada orang tahan. Mau minta tolong ke Indonesia ke perlindungan daripada Indonesia so terlambat. Karena dia ini dalam waktu minggu ini so siap-siap hukuman mati. Karena bawa narkoba dijebak. Berarti dunia ini so nyanda aman. Mau cari aman? Cari loh Tuhan Yesus. Amin. Disalib. Ya. Amin. Biar mau susah-susah.
mar Tuhan Yesus nak pernah akan biar. Amin. Amin. Mau cari pas apa? Tuhan Yesus. Semua itu orang cari Tuhan. Tuhan. Mulai saat ini bikin jo baik, berdoa coba Tuhan. Yes. Jadilah Yosua yang takut akan Tuhan. Amin. Serahkan juga orang hidup seutuhnya kepada Tuhan, supaya orang hidup benar di mata Tuhan, keluarga diberkati. Semua juga orang berdoa jo Tuhan. Kita pe pekerjaan, kita pe pelayanan, kita pe usaha, tapi cita-cita mau kerja, mau apa sekolah. Ketika menyerahkan pada Tuhan, pasti akan berhasil. Saya tutup di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang Amin. hidup. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasiah, Kristos Anesti, Alitos Anesti. Amin.